Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Al-Farisi, NIM 21310100005. Kali ini saya akan menerangkan mengenai pengembangan bahan ajar. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar adalah perangkat ajar berupa materi atau pembelajaran yang digunakan untuk membahas satu pokok pembahasan, baik itu berupa materi atau yang lainnya. Kemudian untuk pengembangan bahan ajar ini sendiri itu dilakukan oleh para pendidik. Ini merupakan tugas bagi pendidik. Bagi pendidik, memilih bahan pembelajaran dan mempertimbangkan kriteria bahan pembelajaran itu merupakan suatu unsur yang utama untuk dilakukan, sehingga tidak asal comot saja. Kemudian terdapat beberapa langkah untuk mengembangkan bahan ajar ini. Yang pertama yaitu yang pertama analisis, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat evaluasi, yang kelima itu revisi. Untuk analisis kebutuhan bahan ajar ini digunakan guna menjelaskan bahan ajar yang akan dibuat berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Pendidik harus melakukan langkah analisis kurikulum, analisis sumber ajar, dan analisis karakter peserta didik, sehingga untuk semua materi itu disesuaikan dengan peserta didik. Jadi untuk yang pertama yaitu analisis kurikulum, yang kedua analisis sumber ajar, kemudian yang ketiga karakter peserta didik. Antara sumber ajar dengan ketika diterapkan pada peserta didik, apakah cocok atau tidak, itu juga perlu untuk dipertimbangkan. Kemudian untuk analisis yang kurikulum itu bisa jadi berupa analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Untuk sumber ajar baik berupa sesuatu yang memudahkan atau sesuatu yang tersedia pada tempat itu atau tempat pembelajaran itu. Kemudian untuk karakteristik itu disesuaikan dengan seperti motivasi peserta didik untuk mendalami ilmu, kemudian kemampuan peserta didik, apakah dia mampu atau tidak untuk mendalami ilmu atau materi yang akan diajarkan. Kemudian untuk struktur, dalam struktur pengembangan bahan ajar ini ada 3, yaitu menyusun peta bahan ajar, yang kedua merancang urutan penyajian, yang ketiga membuat struktur bahan ajar. Nah, penyusunan peta bahan ajar ini memetakan bahan ajar yang masih sifatnya umum, sehingga dengan memetakan tersebut akan terfilter mana materi yang perlu untuk diajarkan dan mana materi yang tidak perlu untuk diajarkan. Kemudian yang kedua merancang urutan penyajian. Merancang urutan penyajian ini sangat penting untuk diperhatikan karena banyak terjadi kesalahan pendidik untuk peserta didik yang sering adalah urutan penyajian yang tidak begitu sistematis. Karena urutan yang tidak sistematis, akhirnya peserta didik mengalami lompatan berpikir dalam materi. Nah, hal ini perlu untuk dihindari dan perlu untuk dipertimbangkan oleh pendidik dalam merancang pengembangan bahan ajar. Kemudian untuk yang ketiga yaitu membuat struktur bahan ajar. Untuk struktur bahan ajar ini yang tercantum di dalamnya salah satunya yaitu informasi pendukung atau materi pendukung. Jadi tidak hanya terpatok pada satu materi saja, akan tetapi peserta didik itu bisa mendapat informasi lebih daripada buku yang ia pegang sendiri. Bisa ditarik contoh semisal pada pengembangan bahan ajar SKI, semisal pada KD-nya dituntut untuk memahami kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kemudian untuk indikatornya menjelaskan keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Nah, dengan demikian peserta didik harus, jika menimbang struktur bahan ajar, informasi pendukungnya, maka peserta didik tidak hanya dijelaskan hanya sekedar bangsa Arab sebelum Islam tanpa melibatkan yang lainnya, sehingga peserta didik itu memiliki informasi yang banyak mengenai bangsa Arab sebelum Islam itu seperti apa, tidak hanya terpatok pada buku yang ia miliki, seperti itu. Kemudian untuk pengembangan, untuk poin pengembangan
Jadi di dalamnya pendidik dituntut untuk menjabarkan kerangka dari materi yang akan diajarkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi tidak hanya memahami inti dari buku yang ia miliki saja, akan tetapi mendapat informasi pendukung dari pendidik untuk peserta didik. Kemudian untuk evaluasi, yaitu evaluasi mengenai pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh ahli materi, mengkritik bahan ajar, apakah ini sudah sesuai dengan komponen bahan ajar yang standarisasinya seperti itu, apakah bahan ajar ini kurang seperti ini atau kurang yang lainnya, apakah sudah memenuhi persyaratan disebut sebagai bahan ajar yang baik atau belum. Kemudian ketika nanti semisal tidak bisa dikatakan bahan ajar yang baik, maka masuk pada tahap yang berikutnya, yaitu tahap revisi. Revisi yaitu semacam evaluasi atau pembenahan dari evaluasi, yang mana evaluasi tersebut dilakukan oleh ahli materi atau ahli media, sehingga nanti bahan ajar yang akan diajarkan kepada peserta didik itu dikoreksi terlebih dahulu oleh ahli materi dan juga ahli media. Apakah medianya sudah cocok, ataukah materinya sudah tepat, tidak kurang, tidak lebih, dan medianya sudah mampu untuk menyampaikan materi yang akan dipahami oleh peserta didik. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.